Setelah 2 minggu tidak upload video, akhirnya kita bertemu lagi nih di hari ini. Pada perjalanan kali ini, saya akan menuju kota Malang menggunakan bis Solar Negara kembali. Tapi ada yang berbeda dari perjalanan dengan bis Solar Negara alias bis Damri ini. Nanti saya jelaskan apa yang berbeda dari biasanya dan ditonton juga hingga habis agar informasi yang kalian dapatkan utuh secara sempurna. Jadi nggak ada lagi tuh yang nanya-nanya terkait hal yang sudah dibahas di dalam video ataupun di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai perjalanan kali ini. Perjalanan awal saya mulai menggunakan ojek online menuju Pul Damri. Nah, kali ini awal keberangkatannya berbeda dari sebelumnya yang biasanya dari Kemayoran. Kali ini saya akan mencoba naik Damri dari Pul Cawang yang lokasinya tidak jauh dari stasiun kereta cepat. Untuk transportasi umum yang dekat dengan Pul Damri Cawang adalah Transjakarta. Nanti turunnya di halte Halim, dari sana tinggal jalan kaki saja sekitar 700 meter. Oke teman-teman, sekarang jam 17.53, saya sudah ada di Pul Damri Cawang. Hari ini saya akan ke Malang. Lagi-lagi naik Damri, tapi saya pengen nyobain yang dari Cawang, bukan Kemayoran. Kalau nggak salah dari Jakarta ini ada 3 pulnya deh. Nanti saya jelasin. Kita masuk dulu untuk cetak tiket. Oke, ini tiketnya udah tercetak seperti biasa, Damri pakai struk gitu ya. Ini kodenya tuh SBY CWG. CWG ini kan Cawang ya, SBY Surabaya. Saya pikir awalnya transit, tapi tadi tanya sih kayaknya enggak, langsung direct, cuman mampir aja ke Surabaya kayak biasanya lah mungkin. Berangkatnya jam 7 malam, harga tiketnya 390. Ini kalau nggak salah kelas eksekutif deh. Iya, eksekutif tuh. Jadi kemungkinan interiornya mirip kayak yang ke Banyuwangi kemarin, dan katanya bisnya ini yang di depan nih. Nanti kita lihat, belum nyala soalnya mesinnya. Masih lama juga, sekarang jam 17.57, ya sekitar 1 jaman lagi. Ini lokasi poolnya tuh nggak jauh dari kereta cepat Indonesia Cina. Kalau kereta cepat tuh ke sana lagi, jadi bener-bener nggak jauh dan dekat Cawang. Ini ada Yodia Tower, ini nggak tahu sebelah kiri apa. Depan itu tol juga nih, tol Jagorawi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 18:01 alias sudah memasuki waktu maghrib. Saya sholat dulu nih sebelum melakukan perjalanan agar tenang perjalanannya. Lokasi musolahnya ada di belakang gedung ruang tunggu atau tiket pemasaran. Akses ke sananya juga nggak bingung karena banyak sekali pelang penunjuk arahnya. Toilet juga tersedia di dekat musolahnya.
Sholatnya sudah selesai, tapi ternyata bisnya belum siap. Terlihat dari mesinnya yang belum dinyalakan. Di perjalanan kali ini saya dapat unit yang menggunakan bodi Lexus SL dari Piala Mas. Saya pernah naik bodi ini di rute Cilacap Kemayoran kemarin. Tapi nggak tahu nih apakah sasisnya sama atau berbeda. Mendekati jam 7 malam, akhirnya seluruh penumpang Surabaya dan Malang dipanggil untuk masuk ke dalam bis. Ini uniknya pas dipanggil ternyata bisnya belum dinyalain, masih gelap gulita. Yang naik dari Cawang ini lupa ada berapa, tapi kalau nggak salah nggak lebih dari 10 orang deh. Kayaknya sekitar 5 atau 6 orang saja termasuk saya. Pukul 18:50 kita mulai bergerak meninggalkan Pul Damri Cawang. Itu jam yang ada di bisnya kecepatan, gak sesuai sama jam tangan atau jam di HP saya. Waktu tempuh perjalanan kalau lihat dari tiket sih sekitar 12 jam. Berarti kemungkinan sampai di Malang sekitar jam 7 pagi. Nah, jadi Damri di Jabodetabek ini punya 4 lokasi keberangkatan, yaitu Kemayoran, Cawang, Gambir, dan Terminal Poris. Yang terbesar sudah pasti di Kemayoran. Rute yang dijalankannya juga banyak, umumnya ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau yang di Cawang ini kebanyakan menuju Lampung, tapi ada juga yang menuju Wonosobo dan Malang. Kalau dari Gambir itu full ke arah Lampung dan sekitarnya. Dan yang dari Poris kalau nggak salah ke Purwokerto dan Wonosobo. Sebenarnya trip kali ini tuh tadinya saya pengen ke Purwokerto terus lanjut ke Malang naik Rosalia Indah. Ke Purwokertonya itu tadinya mau naik Damri, cuman nyampenya itu pagi banget sekitar jam 4 atau jam 6 pagi. Terus lanjut naik Rosalia Indah ke Malangnya itu jam 2 atau jam setengah 3 sore gitu. Jadi waktu tunggunya cukup lama dan saya bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk naik Damri dari Cawang ini ke Malang aja langsung. Rosalia Indah yang jalan di rute Purwokerto Malang itu rutenya cukup unik karena dia melewati Wonosobo yang bukit-bukit gitu. Nah itu yang membuat saya penasaran, tapi nggak jadi. Mungkin next time kali ya. Dari Pul Cawang ternyata kita langsung belok kiri mengarah ke Tol Japek atau Jakarta Cikampek. Enak juga ya nggak mampir-mampir lagi. Tapi nggak tahu deh, entah ini karena penumpangnya lagi sepi segini aja atau emang nggak ada ampiran lagi dari rute awalnya. Lexus SL ini kalau nggak ada sekat topi atau ditipisin kayak JB5 kayaknya enak banget deh. Ini topinya sejajar sama mata, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Bisa sih cuman lihat ke aspal aja. Tapi ini pandangannya sangat clear sih dibandingkan bis-bis Damri yang pernah saya naikin. Biasanya kaca atasnya itu dilapisin kaca film yang tebel banget. Ini dari Halim sampai Karawang kita belum ketemu gerbang tol loh. Berarti ini bakal ketemu gerbang tol pas di Cikampek ya. Terus kalau yang masuk dari Halim mau keluar di Bekasi Timur atau sekitarnya, kena pembayarannya gimana ya?
kan nggak ada tap in. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Cawang, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol pertama, yaitu Cikampek. Ini dari Cawang sampai Cikampek ini baru ketemu gerbang tol di sini. Luar biasa sekali. Kalau di exit tolnya nggak ada gerbang tol, jadi jalan gratis ini. Oke teman-teman, pukul 20:18 kita memasuki rest area KM 102 Cipali. Nah, hal yang berbeda dari Damri-Damri yang saya naiki biasanya, selain start awalnya dari Cawang, ternyata bis ini istirahat dan servis makannya di rest area KM 102 Cipali ini.
tepatnya di rumah makan Taman Lestari. Kayaknya istirahat servis makan antara bis yang start dari Kemayoran atau Cawang berbeda deh. Kalau Kemayoran kan di Brawijaya ya, atau mungkin yang rute ke Malang doang yang servis makannya di sini. Maaf kiri mas, kasih mas. Oke teman-teman, jam 20.20 kita udah di rest area mana nih ya? Kita mau servis makan dulu. Ini udah ada banyak bis-bis, ada Mujijaya, BJU. Ternyata yang dari Cawang ini beda, nggak di rumah makan Brawijaya. Oh di Taman Lestari ya. KM berapa ya ini? Saya lupa lagi. Ternyata rumah makan Lestari ini sangat luas, banyak meja-meja panjang dan banyak kursi-kursinya. Wajar aja banyak begini ya, orang di depan bis yang parkir banyak banget dari bermacam jenis PO bis. Setelah ritual dari toilet, saya langsung menukarkan kupon makan di meja kasir yang berada di tengah ruangan. Piringnya juga dikasih dari kasir ini, nggak ngambil sendiri. Makasih ya. Oke teman-teman, ini dia makanan yang saya ambil. Ada tempe dan tahu kecap, ayam Kentucky, sayur sop dan kerupuk, serta ini apa ya? Entah teh tawar atau teh manis. Tadi menunya selain ada ayam Kentucky, ada ayam goreng sama ati sapi. Oke juga ya. Coba kita rasain rasanya gimana. Oke, ini udah banyak yang keluar. Itu Damri kita. Itu apa ya, nggak tahu tuh. Depok BSD. Terus ini ada Samudra Trans, Tunggal Dara, Mahardika, sama di sebelah Tunggal Dara nggak tahu apa nih. Oh gokil juga nih. Banyak bis yang belum pernah saya coba. Mantap. Oh di sini juga ada jajanan teman-teman yang jual minum ataupun jajanan snack buat di bis. Gokil sih. Itu udah Semeru. Kayaknya nggak makan di sini deh, mau isi solar. Gokil, Mahardika double decker JB5. Mantap. PBP. Ini yang ke Purworejo apa ke mana nih? Oke teman-teman, setelah makan kita masuk kembali ke dalam bisnya untuk lihat kursinya secara jelas. Tapi sayangnya lampu interior Damri itu kurang mendukung karena berwarna biru, masih terlihat gelap. Ini kalau kita perhatikan secara baik-baik, ternyata kursinya udah di-upgrade dari jenis sebelumnya. Yang lama kan warna coklat ya, dan ini sudah warna biru. Kalau nggak salah dari Aldila deh. Dan yang terbaru ini lebih empuk daripada yang coklat. Mungkin faktor masih baru kali ya. Kursi ini mirip sama yang saya naikin pas ke Jogja. Cuman yang ini sudah dilengkapi leg rest. Di tiap kursinya juga udah dilengkapi port USB-A untuk ngecas. Cuman di kursi depan ini nggak nyala casannya. Jadi kalau mau ngecas ya ke depan aja pakai stop kontak yang disiapkan kru. Oh iya, di perjalanan ini juga mendapatkan snack berupa satu buah roti semacam roti boy gitu, rasa mocha. Terus juga dapat satu botol aqua berukuran 600 ml. Selain itu di setiap kursi juga disediakan selimut yang masih diplastikin. Jadi kebersihannya masih terjaga nih. Mirip kayak di kereta api kelas eksekutif. Ya namanya juga perusahaan BUMN ya, pasti ada kemiripan. Setelah beristirahat selama kurang lebih 30 menit, kita bergerak melanjutkan perjalanan kembali. Untuk rasa makanan dan menu di rumah makan Taman Lestari ini enak-enak banget dan cukup banyak. Yang saya suka tadi ayam Kentucky-nya. Dia udah dingin, tapi tepungnya nggak alot, masih crispy, dan dagingnya masih lembut. Tempe tahu kecapnya juga enak, manisnya pas. Dan sopnya juga gurih pas.
Yang terpenting kondisi sopnya masih hangat sih. Masuk di rumah makan ini juga masih cukup oke lah ya, belum terlalu larut malam. Masih aman buat kaum penyakit mah kayak saya ini. Nggak ada. Di sebelah kanan rupanya ada banyak bis yang mengantri. Ada SSM atau Sindoro Sejahtera Mulia ke arah Ponorogo nih sepertinya. Terus Sinar Jaya yang entah kemana, sama Adibus ke arah Jogja di belakangnya. Di depan SSM sebenarnya juga ada M-Trans sih. Ini kita dapat di line SPBU yang antriannya kosong. Entah kenapa pada ambil di kanan semua itu bis-bis lainnya. Di depan ada Damri double decker yang lagi berhenti. Kayaknya abis isi solar terus nunggu penumpang yang ke toilet. Itu Damrinya juga tujuan ke Malang, tapi dari arah Kemayoran yang berangkatnya jam 6 sorean. Keren juga nih berarti Damri kita bisa nyusul di sini. Setelah tidur dengan cukup pulas, akhirnya saya terbangun juga. Posisi saat ini sudah keluar dari Tol Waru, sudah masuk Sidoarjo. Di sini sepertinya kita akan menurunkan beberapa penumpang, layaknya bis-bis pada umumnya yang memiliki rute ke arah Malang. Titik penurunan biasanya di Medaeng, Grab Lounge, atau Terminal Bungur Asi. Tapi biasanya jarang sih bis-bis arah Malang yang masuk ke Terminal Bungur Asi, paling di pintu keluarnya. Gak tahu deh kalau ini bakal masuk ke terminalnya apa enggak juga. Ada bekas enggak? Enggak ada. Di luar. Keluar lagi jalan keluar kamu lah.
Dengan yang muslim, dengan aku, tak tahu tadi. Oh, Punjabi, tinggal batang. Kan udah bilang ayam ini kacang ada kita satu habis. Kalau masih ada mah mungkin. Terminal Bogor, Terminal Bogor. Surabaya, Surabaya. Udah tadi ya bilang. Ada bagasi mas? Ada bagasi. Ada bagasi ya kosong. Kosong. Belum gimana kalau naiknya kan dagang lagi bagasi. Ya hati-hati. Cek kembali barang bawaannya. Barang kayak Iya, gua aja apa kok orang-orang pada bagasi naik bagasi ada bagasi. Gaya utama. Bisa mobil senang. Tapi Pak, Iya, besar. kita nggak boleh nurunin sekarang di pinggir jalan. Harus masuk ya. Harus masuk. Truknya pada bobol. Gua aja udah 2 minggu udah. Dari Surabaya, kondisi bis langsung kosong melompong, menyisakan saya seorang. Seluruh penumpang lainnya turun di Surabaya. Sempat ngobrol sama krunya, memang penumpang Damri ini banyak yang turun di Surabaya dan biasanya adalah penumpang langganan. Penumpangnya juga kadang nggak main-main, memiliki jabatan tinggi dalam suatu perusahaan. Mungkin faktor kepercayaan terhadap bis negara ya, atau sudah nyaman dan paham terhadap Damri ini. Atau juga bisa lebih mudah direimburse uang transportnya ke kantor. Oh iya, bis ini masih menggunakan sasis Hino RK8. Tapi menurut saya di unit ini suspensinya masih oke. Sepertinya cukup dirawat dengan baik. Kalau posisi di belakang ini suara kriat-kriatnya masih terdengar jelas. Tapi kalau di depan ya nggak sekeras ini sih bunyinya. Kabut lagi kabut tuh. Malam. Kalau begini ingatnya kalau Jagorawi ya. Oh. Kirain Pak Bulan. Wah, kurang.
di situ tuh gunung. Wah, Nanti gas foto-foto di banget. situ ya, Mas. Bagus loh. Saya fotoin nih. Boleh, boleh. Amsterdam nih. Belakang kita Sinar Jaya di sini. Udah tadi. Itu tuh foto-foto di situ yuk. Masih lama ini Mas. Cakep ya. Oke teman-teman, jam 6.03 kita sudah ada di rest area KM 66. Ini ada M Trans. Kita isi solar dulu. Mataharinya baru terbit. Aduh, bagus banget. Itu sawah. Di sana gunung. Apa ya? Arjuno kayaknya. Itu puncaknya kelihatan jelas loh. Gokil banget. Wah, ini cakep sih. Bulan masih kelihatan. Ya ngeblur. Asli sih, ini cakep. Kacau, kacau, kacau. Oh iya. Itu emang dia dari Jakarta duluan. Benar, benar. Kita jam 7, dia jam 5. Benar, benar. Lampirannya banyak ya? Kita kadang-kadang kan disalib, dia jam 5 ini Bang. Iya. Lampirannya banyak mereka. Iya, sampai sini hampir kami. Benar. Madura. Itu kemana Pak? Madura. Oh Madura. Jam setengah 7 ya belum. Itu yang dari ini Pak, Denpasar kalau nggak salah. Oh. Jam segini. Denpasar Jogja. Iya mungkin belum mana nggak tahu. Madura kalau pas jam 7 dari Bogor. Iya bener kalau jam 7 pas sama nyampe jam 5. Oke teman-teman, kita sudah berada di gerbang tol Singosari, sudah memasuki Malang nih. Dari sini kita langsung mengarah ke Pool, gak mampir ke terminal Arjosari karena gak ada penumpang yang mau turun di sana. Saya sendiri lebih memilih di Pool aja turunnya, karena lokasinya berada di pusat kota dan juga saya mau bebersih dulu di sana. Ya iya mini. Dari kemarin gue beli tengah-tengah ada bukit kecil gitu. Kagak dipangkas sekalian. Oh rata sama doang. Masuk Malang sesuai jadwal lah ya. Bahkan masuk poolnya bisa awal waktu nih. Kondisi pagi ini di Malang cukup ramai arus lalu lintasnya. Hari Senin soalnya pada berangkat kerja. Untuk waktu tempuh ya normal lah ya, sama kayak bis-bis yang mengarah ke Malang pada umumnya. Padahal nggak ngebut. Mungkin faktor tidak banyak ampiran kayak bis-bis lainnya. Bis-bis lainnya kan kadang dari Tangerang atau Bogor mampir ke beberapa terminal dan agen di Jakarta ataupun Bekasi. Belum terkena macetnya. Sedangkan Damri ini direct dari Cawang langsung ke rumah makan terus lanjut ke Surabaya dan Malang. Jadi ya cukup worth it lah ya, berangkat habis Isya sampainya pagi tapi nggak kepagian banget. Bis ini juga menjadi pilihan kaum PJKA alias pergi Jumat kembali Ahad, kata drivernya. Untuk harganya ya relatif standar ya. Biasanya yang ke Malang tuh 400 ribuan. Tapi itu dapat fasilitas yang lengkap dan berlimpah. Kalau yang murah lihat dari Redbus itu Handoyo seharga 305.000. Sisanya di sekitar 350 ribuan. Kayak Sinar Jaya itu kena di harga 360.000.
yang komplain kan? Iya. Dan raya soalnya. Dia mah enak aja kabel. Jangan naik kadang kabel di babat sama dia kita ke kanan. Kan sono lagi. Tuh. Salinda, Rosalia. Malang Solo Jogja. Double decker. Salinda. 2 jam doang. Kereta itu orang malesnya mau beli tiket tuh udah habis 3 bulan sebelumnya. Bener. Kalau beli kan 2 minggu, seminggu. Kalau dia naik kereta yang seminggu, buset. Sakit belakangnya. Gila, Valen. Biasanya masih ada tuh di sini. Iya. Dia belum libur dia. Oh, belum libur tuh. Besok Rebo dia. Hari ini berangkat apa nggak besok dari Jakarta? Dia liburnya dirubah dia. Mas Hari. Enak katanya dia BCC PCK kan nggak PCK lagi. Oh, ini elektrik. Oh, ini yang ke Bromo. Dia mundur gitu, kita udah masuk. Kita berangkat lagi kan? Sore. Oh, ini yang Imperial. Oke, alhamdulillah. Sana ya? Ruang tunggu juga di sana? Oh, ruang tunggu sini, kamar mandi di sana. Oke, makasih Mas ya. Oke teman-teman, sekarang jam berapa nih? Jam 6.56 kita sudah sampai di Pul Damri Malang. Saya mau ke toilet dulu, sekalian ke ruang tunggu. Krunya ramah-ramah nih, gokil. Ini saya mau bebersih, habis itu lanjut perjalanan lagi. Kemanakah? Kita lihat nanti. Oke deh, terima kasih yang sudah telah menonton perjalanan kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.